Wentian, modul besar layaknya stasiun antariksa mandiri sebab memiliki airlock tersendiri, kemudian kelistrikan, propulsi, ruang kerja, lab, ruang istirahat, serta sanitasi. Total luas modul Wentian lebih dari 30 meter kubik. Kini modul Wentian sudah beroperasi dan menjadi pilihan para taikonaut. Status Tiangong pasca kedatangan modul Wentian adalah tetap luas, rapi, modern, dan berkelimpahan. Memiliki 6 tempat tidur, 2 sanitasi, 2 tempat makan, 2 sumber energi terpisah, 2 airlock, 2 lengan robot, kelistrikan menjadi berlimpah, dan 6 kabinet rak laboratorium untuk eksperimen. Saatnya bercocok tanam dan budidaya ikan di ruang angkasa. Jumpa kembali Sobat All About China. Topik menarik di kesempatan kali ini, kita akan melihat progres pembangunan stasiun antariksa Tiangong dan modul besar Wentian. Apa saja keistimewaan modul ini? Mari kita bahas. Cina sukses mengorbit modul seberat 23 ton dengan panjang 17,9 meter, diameter 4,2. Modul canggih yang dibangun untuk menjadi rumah dan ruang kerja bagi para taikonaut. Stasiun antariksa Cina sudah hampir selesai. Progres pembangunan sudah 70%. Dan pada akhir tahun 2022, stasiun siap dibuka untuk semua bangsa. Progres pembangunan stasiun antariksa Cina tergolong sangat cepat apabila dibandingkan dengan stasiun antariksa internasional. Hanya 1,5 tahun, stasiun antariksa Cina selesai tahap pertama dan akan memiliki lebih dari 14 kabinet rak laboratorium untuk mendukung riset serta memiliki daya kelistrikan yang sangat besar. Modul Wentian saja dapat memasok 430 kWh per hari sebab memiliki panel surya generasi terbaru, besar dan lebar. Panjang kedua panel surya setara panjang pesawat Boeing 787. Satu panel surya Wentian memiliki luas 110 meter persegi, sehingga 2 unit 220 meter persegi, dengan kemampuan rotasi dan berganti orientasi, dengan mudah menyesuaikan pancaran sinar matahari. Saat ini Tiangong dilengkapi 12 kontrol momen giroskop, 6 di luar modul Tianhe, 6 di dalam modul Wentian, fungsi sebagai pengendali sikap stasiun antariksa di ruang angkasa. Kabin yang lebih tenang disebabkan propulsi dan generator kelistrikan berada pada ujung modul. Oleh sebab itu membuatnya lebih hening daripada berada di modul core atau Tianhe. Di dalam kabin Wentian, di ruang kerja hanya kurang dari 50 dBA, lebih hening saat di ruang istirahat, disebabkan airlock yang berada di antara keduanya, yang berperan menghambat proses kebisingan. Kebisingan di stasiun antariksa Cina ternyata masih lebih hening daripada di stasiun antariksa internasional. Ketiga taikonaut sudah pindah ruang tidur. Kini mereka suka-suka tidur di mana, sebab Tiangong memiliki 6 tempat tidur. Namun mereka memilih tidur di modul Wentian sebab lebih hening dan ingin menempati tempat tidur baru.
Dalam tempat kerja modul Wentian, terdapat 4 kabinet laboratorium yang sudah diminiaturisasi. Mereka adalah kabinet untuk ekologi. Kabinet ini berisikan riset dan eksperimen tentang ekologi kehidupan, mempelajari efek mikrogravitasi dan radiasi ruang angkasa terhadap tanaman, organisme air, hewan, dan sebagainya. Tim membawa benih padi kerdil, lalat buah, dan ikan zebra untuk bereksperimen. Kini para taikonaut dapat mengisi waktu luang lewat bercocok tanam dan budidaya ikan. Kabinet lab berikutnya adalah bioteknologi, bereksperimen dan mempelajari kultur sel, konstruksi jaringan yang menargetkan jaringan biologis, sel molekul biokimia, kristalisasi, analisis protein, dan banyak lagi, sehingga dapat memahami dan berkontribusi dan teknologi medis. Kabinet selanjutnya box bedah atau operasi dan lemari penyimpanan kriogenik. Box yang berisikan sarung tangan untuk eksperimen pembedahan atau ruang operasi mini seukuran box, mempelajari dan bereksperimen kehidupan biologi di ruang angkasa. Dilengkapi lengan robotik yang dapat melakukan pembedahan secara presisi. Lingkungan seperti suhu, kelembaban, angin, cahaya dapat dikendalikan sehingga memberikan lingkungan yang dinamis saat bereksperimen. Para taikonaut dapat bereksperimen dan mempelajari operasi di ruang angkasa seperti injeksi gen, ekstraksi inti sel, pemotongan kromosom, operasi cerdas, dan banyak lagi. Rak penyimpanan kriogenik dibagi 3 zona. Rak untuk menyimpan dengan suhu rendah antara minus 80 derajat Celcius, kemudian minus 20 derajat Celcius, dan 4 derajat Celcius, masing-masing kapasitas 25 liter, kemudian 2 kali 15 liter. Peralatan penyimpanan suhu rendah sangat diperlukan dalam laboratorium ilmu hayati. Sampel hasil eksperimen maupun sebelum eksperimen dapat disimpan di dalam lemari kriogenik. Kabinet terakhir di modul Wentian yakni kabinet gravitasi variabel. Terdiri dari 2 mesin sentrifugal dengan diameter 900 mm sehingga dapat mensimulasikan lingkungan gravitasi presisi dari 0,1 G-force hingga 2 G-force. Mendukung simulasi gravitasi lingkungan Mars dan bulan, membantu eksperimen semua ilmu yang memerlukan lingkungan gravitasi variatif. Ternyata tidak mudah membuat stasiun antariksa, sobat. Bukan sekedar untuk pamer gagah-gagahan atau mengambang di orbit semata. Selain harus memikirkan kelangsungan kru dan stasiun seperti logistik dan transportasi, juga harus memiliki nilai-nilai di dalam kabin. Harus berfaedah, berkontribusi bagi ilmu pengetahuan. Cina sukses meminiaturisasi kebutuhan ilmuwan di ruang angkasa. Kini taikonaut dan ilmuwan dapat melakukan studi dan eksperimen, dan hasil secara real time langsung dipantau dari bumi. Oktober 2022, lab modul Mengtian akan diorbit, dan stasiun Tiangong segera beroperasi penuh. Kini negeri timur memiliki stasiun antariksa sendiri, spesialnya dari negeri yang dipandang sebelah mata, tak diperhitungkan. Sampai sudah di penghujung topik. Jumpa kembali sobat di topik selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Salam Al-Abad China.